Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bil ihsan ila yaumil qiyamah. Wa qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di ayat yang ke-23 surah As-Zumar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutasyabihan masaniya taqsairu minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha' wa may yudlilillahu fama lahu min had. Artinya Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran, yang serupa mutu ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah. Dengan kitab itu dia menunjuki siapa yang dikehendakinya, dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka tidak ada seorang pun pemberi petunjuk baginya. Ayat sebelumnya telah kita bahas kemarin. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fa huwa ala nurin min rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum min zikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Yang artinya bahwa apakah orang-orang yang Allah bukakan hatinya untuk menerima agama Islam, lalu ia mendapat cahaya dari Tuhannya, sama dan orang-orang yang membatu hatinya, maka kecelakaanlah yang ditimpa kepada mereka yang membatu hatinya itu untuk mengingat Allah. Mereka itulah dalam kesesatan yang nyata. Al-Quran adalah petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun bila hati-hati ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak bisa menembus hati-hati yang ditutup oleh Allah karena kedurhakaan, karena kekafiran, karena penentangan, dan karena besarnya keinginan memenuhi hawa nafsu atas diri mereka, sehingga hati mereka ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah dalam ayat ketiga mengatakan Allah lah yang telah menurunkan Al-Quran, dan Allah memuji Al-Quran itu sebagai kitabnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada Rasulnya yang mulia. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan Al-Quran adalah sebaik-baiknya perkataan. Ada hadis mengatakan inna astaqal hadisi kitabullah. Maksudnya perkataan yang paling benar, tidak mungkin salah, itu adalah Al-Quran, meskipun kita sering menyimpanginya. Perkataan yang paling hak adalah kitab Allah, meskipun kadang kita sering menyepelekannya. Perkataan yang paling lurus adalah Al-Quran, meskipun kadang kita sering berbengkok arah darinya. Nah, kita akan dikembalikan oleh Allah
supaya kita mengingat bahwa tidak ada perkataan yang lebih baik, lebih mulia, lebih agung, lebih utama daripada Al-Quran. Maka sungguh beruntunglah orang-orang yang mau menerima Al-Quran, kemudian dia menjadikannya sebagai jalan petunjuk, agar enggak lupa maka dari sering dia baca, supaya ia benar-benar bisa menikmatinya maka dia hafalkan, dan kemudian dia amalkan serta dia dakwahkan, maka keberuntungannya akan lebih banyak lagi. Karena apa? Karena dia telah menguasai perkataan yang sangat Allah cintai, perkataan yang paling benar, dan perkataan yang paling lurus. Makanya dikatakan khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu itu orang yang mau mempelajari Al-Qur'an, kemudian jika ia telah bisa dan menguasainya, kemudian dia mengajarkannya. Ini dudukannya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat 23 ini mengingatkan kembali kepada kita. Kita ini sering menjauhi Quran meskipun cuma membacanya, dan baru ingat kalau Ramadan tiba. Nah, Ramadan tiba kita bergegas tuku Quran sing anyar untuk kita baca, kacamata anyar untuk melihatnya, sajadah anyar untuk alas duduknya. Nah, tapi begitu selesai Ramadan, tutup meneh, dol meneh, tidak dibaca lagi. Padahal kitab yang lama yang kemarin masih ada itu yang kita baca, kita ingat-ingat. Apa yang kita baca kemarin kita renungi, kita dalami, sehingga kita bisa melihat kebenaran mana yang sudah kita benar-benar meyakininya, dan kebatilan mana yang sudah benar-benar kita menjauhinya, dan seberapa banyak kita menguasai daripada apa yang telah kita baca. Karena Al-Quran adalah kitab Allah Subhanahu wa ta'ala yang merupakan perkataan yang terbaik, yang mestinya kita ini bisa mengambil kebaikan-kebaikan itu sebanyak-banyaknya. Quran sering kita membaca dalam satu surat dengan surat yang lain isinya mirip. Kita mau coba watini wa zaitun, ketemu nanti dengan wal asri, ya, ketemu ilal ladzina amanu wa amilus sholihat nang latin wal asri ilal ladzina amanu wa amilus sholihat, padha cuma terusane itu kok padha-padha, bahkan banyak yang diulang-ulang sampai 31 kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Untuk apa itu? Allah menurunkan Al-Quran, kemudian sampai kita melihat beberapa ayat yang berulang-ulang, itu adalah kenikmatan buat kita, supaya kita itu menjadi ingat, supaya kita ini mudah memahaminya. Dan nilai yang diulang-ulang itu sama dengan nggak diulang. Artinya apa? Tidak ada satupun ayat Al-Quran itu yang memiliki nilai kecil. Jadi begini, rata-rata Al-Quran itu satu ayat kita membaca diberi pahala oleh Allah namanya 10. Satu kata diberi pahala oleh Allah 1 pahala. Semuanya sama. Ramadan ditingkatkan jadi 10. Kemudian kita ketemu contoh alif lam mim, alif lam mim shad. Timbangan hurufnya sama, nilainya podo. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun satu huruf sama dengan qaf, nilainya sama. Tidak ada yang Allah
Tidak, Allah bedakan. Cuman meskipun ada yang Allah lebihkan. Allah lebihkan. Satu surat dengan surat yang lain. Dalam riwayat, tidak ada sholat yang bobotnya melebihi kalau kau membaca dalam ayat dalam sholat itu rakaat pertama kau baca Al-Falaq, kedua kau baca An-Nas. Tiga ono sholat sing bobote kamu membaca itu melebihi bobot keutamaan kau baca pertama surah Al-Falaq, kedua surah An-Nas. Yang sing do ngerti do seneng maca kuwi. Karena bobote paling gede. Nah, jadi sapa salat sing diwaca itu surah Al-Falaq sama surah An-Nas itu ora ono salat sing bobote seberat gila ia baca dua surat itu. Jelalah ora hafal sisan gitu. Sing diwaca liyane ya ora apa-apa. Anak isane mung Al-Fatihah karo qul huwallahu ahad ora masalah. Peng telu kan khatam gitu. Itulah. Yang jelas yang berbahagia, tidak ada satupun ayat Al-Qur'an itu yang memiliki bobot yang tidak berat. Atau ibaratnya duit itu ono atusan, ono eketan, ono selawenan. Quran itu semuanya satu begitu. Nek duit ono atusan, ono eketan, ono selawinan zaman biar. Lagi karek, saya karek 10.000, 5.000, kemudian 2.000, 1.000. Kalau dirata-ratakan tuh berbobot 10.000, semua 10.000. Nggak ada yang yuk beda gitu mau saya mau nun mau 1.000 nggak ada. Boleh kalau mau kof itu 2.000 enggak. Antara nun dan kof sama-sama diberi pahala oleh Allah 10.000. Meskipun ada yang dilebihkan keutamaannya, bukan pahalanya, dilebihkan keutamaannya. Maka dikata Imam Mujahid, seorang tabi'in mengatakan bahwa yang dimaksud adalah kitab Al-Quran yang kita baca tadi, semuanya punya mutu dan punya nilai ayat yang sama meskipun diulang-ulang. Jadi cara bodhone jenengan ki mau ngapale mung Al-Fatihah tok jenengan waca sedina utuh. Itu karo maca Quran dari awal sampai khatam sedina utuh bobote ya padha. Contoh, si fulan maca Al-Qur'an dari pagi Al-Fatihah sampai entek khatam. Satunya lagi gandeng sone mau Al-Ikhlas, dia baca Al-Ikhlas terus. Dari pagi sampai jam 5, sama jam 5-nya selesai. Itu bobot pahalanya padha. Ya ada yang dibeda-bedakan. Yang baca Al-Ikhlas berulang-ulang malah diwenehi kelebihan. Arek ngitung saben ping 3 padha karo khatam sepisan. Sing maca nganti khatam apa ya ora entuk. Tetap entuk pahala. Masing-masing punya keutamaan. Nek ditimbang-timbang kalau kemudian kita lihat dari segala sisinya semuanya sama. Si A itu maca dari A sampai Z selesai dia diberi pahala khatam Al-Qur'an menyelesaikan dengan sempurna. Si fulan satunya lagi maca Al-Ikhlas dari pagi sampai jam 5 sore meskipun ora maca kabeh itu semua diberi oleh Allah kemuliaan. Apa meneh dibaca dalam segala keikhlasannya, dibaca dengan kesungguhannya. Inilah makanya ini menunjukkan pada kita agar kita tuh mencintai Al-Qur'an. Dilungkas ayo dihatamke. Nah iso ngatamke selama 10 hari. Tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Wah, abot iki. Ya aja mung abot sih. Ramadan iso padahal kita juga sama-sama
Ramadan ya poso, sesuk ya latihan, ya poso. Insyaallah ya iso. Kalau kita niati ya iso insyaallah. Sak kelebet itu butuh waktu petang menit. Sak halaman, sak rai butuh waktu 2 menit. Sak jus isine 9 kelebet. Berarti butuh waktu 2 ping 9. 9 pindho 18. 18 pindho berarti mung 36. Artinya maca Quran itu sak juz membutuh waktu 40 menit kurang lebih. Itu nek macane Allahu nazala ahsanal hadisi kitabam mutasyabiham masaniya. Itu suwe. Alhamdulillahi rabbil alamin. Isuwe. Ora apa-apa, ora kudu khatam. Lah kok ngantek 9 dina mung teko Ali Imran tok ya ora apa-apa. Lebih baik daripada blas orang maca sama sekali. Nah, Imam Qatadah mengatakan tidak cuma ayatnya, bahkan setiap hurufnya antara a, i, ba itu podo bobote. Jadi huruf hijaiyah itu dari a, ba, ta, sa itu kalau jadi huruf Al-Quran itu bobote podo. Jadi maca alif lam mim tadi podo dengan alif lam mim shad itu huruf-hurufnya sama nilainya. Ada yang dibedakan. Maka beruntung besar orang-orang yang rajin membaca Al-Quran. Kemudian Imam Ad-Dhahhak mengatakan, ya dimaksud dengan mathani, bahwa Allah itu menunjukkan namanya sab'ul mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Apa niku? Surah Al-Fatihah. Dengan niku maca sedina iso ping 17. Itu minimal. Karena apa nek wong muslim mesti maca Fatihah selebih 17. Kenapa? Salate sing wajib 17 rakaat. Kejaba makmum sak rakaat. Terus dia masbuk. Maca Fatihah nurut imam. Tapi saya dihitung padha maca. Yang jelas setidaknya orang itu bisa membaca 17 kali. Meskipun diulang-ulang, nah, bobotnya sama. Jadi tidak kok dibedakan ora ki balan-balanan iki. Iki nunggak iki. Nah, balani meneh. Ka ono jeneng ayat maca surat nunggak mboten enten. Lah balani terus kok mbok di bulan balani ping 50 tetap mempunyai bobot yang berbeda, yang sama bukan berbeda. Bila kita membaca kemudian dengan surah yang lain, meskipun afdhalnya kita membaca seluruhnya, tapi memiliki bobot yang sama agar kita suka dan senang. Jadi agar itu suka dan senang, dan juga agar kita mudah memahaminya. Kita baca Quran, baca tafsir. Saya punya kitab tafsir itu nang digital itu atusan. Itu membaca kitabnya ini sama ini secara kasih itu lebih kepada yaitu pemahaman lafadz, makna, kemudian pemahaman secara filsafat. Nah, Tobari senengannya cerita. Ibnu Katsir lebih banyak sunah-sunahnya. Al-Maraghi logikanya. Kemudian Jalalain itu pemahaman lafadz juga. Kemudian As-Sa'di itu kesimpulan makna. Ini semacam. Maca satu kitab kadang-kadang enggak paham, bisa dipahami dalam kitab yang lain. Nah, ini saling melengkapi agar kita senang membaca. Meskipun maca itu motone gampang ngantuk, gampang pedes, lagi entuk orang klebete wis bukune wis pakai tok. Nah, kita itu mengulang-ulang membacanya, diulang-ulang, diwaca, di bulan baleni agar kita menjadi paham.
Nah, selain kita supaya mengingat-ingat dan hafal ayatnya, kita memahaminya. Kita ini baca Al-Quran, surah Al-Fatihah saja kadang-kadang kurang paham. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Artinya apa? Nah, bukan jalan orang yang kau murkai, itu orang Yahudi. Kemudian bukan pula orang sesat, orang Nasrani. Pertanyaannya, saya punya saudara, agamanya Nasrani. Cik, bu aku ditulis ayat-ayat Injil, supaya tak dadekne pelajaran buat hidup saya. Nah, iki wis termasuk ndolin apa termasuk Shiratal Mustaqim? Padahal kita ya kan beriman karo Injil. Mungkin aku di saudara Yahudi, aku tulis isine kitab Taurat, tak pelajari ini ben dadi petunjuk kanggo aku. Kira-kira itu termasuk perbuatan yang baik apa yang buruk? Apa yang buruk? Ora komplit jawabnya. Bu, nek aku pamane ngongkon dulurku wong Yahudi, aku tulis Taurat, tak pelajarne, tak dadene petunjuk, itu aku salah apa bener? Salah. Ngopo kok salah? Nah. Kok salah ngopo? Nah. Apik jawabannya kuwi. Nabi Muhammad itu marah ketika Umar itu menyampaikan pada Rasulullah, kula ndek dulur Yahudi, kula nyeluk ditulis ke kitab Yahudi, napa purun jenengan kula dudohi Kanjeng Nabi. Nabi marah. Umar. Karena jantungnya cepat orangnya. Marah. Upamane Nabi Musa saiki jek urip kabeh iman karo aku. Kabeh melu aku. Ngopo dadak biayaan sinau kitab Taurat lan kitab Injil? Marah. Kenapa? Karena kitab-kitab sebelumnya sudah bukan kitab lagi untuk kita. Kita cukup beriman aja Allah telah kitab sebelumnya. Nah, oke wong saiki sing do model ngono kuwi. Mendalami Taurat, mendalami Injil, anak kurang yakin dengan Al-Quran. Itu digetak Kanjeng Nabi. Nabi mukanya marah. Kenapa? Pamane Nabi Musa dan Nabi Isa saiki jek eneng, jek urip. Kabeh melu aku. Kabeh dadi umatku. Kok kowe malah biayaan belajar dadi umat Nabi Musa dan Nabi Isa. Wa idz akhadallahu mitsaqan nabiyina lama ataitukum min kitabi wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala aqrartum wa akhadtum ala zalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minas syahidin. Iso nerjemahke 150.000. Benar loh. Mondok asine rumah sakit. Ayo, ndang, anak 3 menit. Satu sakit tahu lumayan rasanya buat gas dino sama dang iki. Nah. Wis golekno buka 250 mundak. Ndang Pak Ben 350 mundak iki. Khusus Pak Ben 1 juta. Nah, ketemu. Nah.
Ingatlah ketika Allah itu mengambil sumpah kepada masing-masing nabi. Ketika Allah menurunkan kepadanya petunjuk dan Alkitab supaya mereka imani dan mereka jadikan sebagai wahyu dan pedoman yang diajarkan pada umatnya. Dan juga Allah berikan hikmah pada mereka. Allah ambil sumpah. Engkau nek wis tekan nabi sak bare awakmu. Jadi nanti akan datang nabi setelah kamu, maka engkau harus beriman kepadanya dan engkau harus menolong menyampaikan agamanya. Apakah engkau akan bersumpah saja kepadaku? Jawabnya mereka sama. Kami bersumpah ya Allah, kalau kami ini akan benar-benar memegang janji tidak akan berkhianat. Nanti ketika datang nabi-nabi itu kami akan jadi umat mereka. Dan kami akan menjadi penolong mereka. Kalau begitu, persaksikanlah dan aku menjadi saksi atas apa yang kalian katakan. Orang anak nabi ini kemudian mengkhianati nabi yang lain betul enten. Nabi ini utusan Allah, enaknya mung sami'na wa ta'na. Ora kaya sampean saniki. Saniki niku ana wong sing diangkat dadi pemimpin kan mudhun mboten gelem harus ngangkat. Nabi itu tidak mungkin mengkhianati Tuhannya. Sehingga setiap nabi itu nenek kitab sing anyar teko dan itu adalah merupakan wahyu Allah dan nabi datang baru pasti akan mengimaninya. Adinu kon dosina agama nu kon manut Nabi Muhammad. Ora sah dadak repot-repot golek ajarane nabi sing lamas. Sing anyar ki lho tomponen. Sing anyar ora paham malah golek sing lawas. Sing nang ngarepe ora dipangan malah golek sing ora ana. Entek. Lho. Lha ana sing ana. Sing ngarepmu lho panganan entekno sik. Aja golek sing ora ana. Enek roti panen roti aja golek pecel. Wawan bukae. Makanya tapi yang berbahagia, kesibukan apapun kita itu mempelajari Taurat dan Injil enggak ada manfaatnya. Tapi jenengan itu menyibukkan diri dengan membaca Al-Quran. Satu ayat jenengan baca. Baca terjemahannya. Kemudian jangan dalami maknanya. Bahkan diulang-ulang lagi. Itu memiliki bobot yang gede. Ketimbang jenengan sibuk sedino maca Taurat. Orang nek manfaatnya. Jenengan maca satu ayat berulang-ulang. Itu punya manfaat yang besar. Karepe Gusti Allah ngoten niku. Adene kon seneng maca Quran. Kon mendalami, kon bulan baleni. Ben saya paham. Nyatane dene niku pisan diwaca ora paham. Pindho diwaca sing wingi wis lali. Ping 3 maca. Nah ini loh. Jadi makanya kita supaya memiliki namanya mahabbah, cinta kepada Al-Qur'an. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang alergi karo Al-Qur'an. Saiki zamane zaman buser. Baser basa macane. Iki wong kabeh alergi karo Al-Qur'an. Aku agamane Islam, gelare Ustaz Abu Rondo. Nang karo Quran gedhinge ra umum. Iki wong munafik. Lah. Sapa ngakune Islam kok gedhe ngalakukan itu namanya munafik. Wong munafik. Gak seneng dengan itu munafik. Wong munafik itu ketok ngakune Islam neng gone fidarkil asfali minan nar. Gone neng bagian paling bawah saka neraka jenenge intipe neraka. Koyok-koyok wong-wong itu beranggapan dunia ini abadi. Dunia ini abadi. Padahal dunia ini hanya waktu yang sementara saja. Mung sarmadan ila yaumil kiamat. Mung arep berlangsung tekan dino kiamat. Sampai mati-matian membela kebatilan. Sampai mati-matian membela rupiah. Bila duit delone bondone kesenengane padahal wong saiki iki kudu kelingan. Apa sing diomongke, apa sing dilakoni bakale kabeh dipertanggungjawabkan di hadapan Allah.
Jadi ketika orang itu ngomong, hati-hati. Kalau ini oleh Pak Toharin itu nonton. Kalau dolan teng Mekah ini, neng lewat TV. Kuburannya Abu Lahab. Wah, niku ambune seperti niku cek. Mambu bangke. Abu Jahal niku kuburannya nang Badar. So ajeng tak goleki numpak taksi coba temu lah. Neng Mekah itu di daerah Jarwal, jadi alai ngalor kulon, Jarwal. Di sana dimakamkan Abu Lahab. Wah, ambune sepelenge jek buancing. Ora karo-karuan. Abu Jahal neng Badar Mekah neng Medina. Kuburane neng kono. Wah, ambune ya se buatange wong. Siapa mereka itu? Keduanya adalah penyebar kedustaan. Tukang pemberita kebohongan. Wis kafir munafik senengane ngomong sing dusta. Hati-hati. Ojo nganti ngomong itu basane Jawa itu ombluk. Mudeng ombluk. Ombluk itu tong kosong nyaring bunyinya. Sing domonge reneng isine blas. Sing domonge reneng manfaate. Hati-hati ngomong reneng manfaate, loro sing domongke ngapusi, dusta, fitnah, kebohongan. Aku wis tahu tekan kono, nang urung tahu tekan kono ya diomongke. Aku wis tahu tekan Amerika. Amerika ngendi? Wes cerita. Ameriki lah. Itu namanya kedustaan. Sapa menyampaikan sesuatu dia belum pernah tahu, belum pernah dia melihat, belum pernah dia ke tempat itu, kemudian dia menceritakan seolah-olah dia pernah ke situ, mangan neng kono, turun neng kono. Itu namanya kedustaan. Itu sok bakale neng akhirat kaya Abu Lahab karo Abu Jahal. Mambu. Hati-hati. Zaman saniki niku WA niku diomongin sing ati. Saiki itu zamannya zaman modern. Zaman biyen niku zamane zaman katrok. Ora mudeng kejaba sing diomongke wong di arep depan. Saiki apa berita wae langsung nang hati-hati nang antek salah. Itu ternyata fitnah, dosane luwih akeh timbang zaman biyen. Wong biyen niku ana wong sing biasa-biasa. Ning ketika sekarang digali kuburnya mau dipakai orang sekarang, sing lawas itu utuh. Ada jadi psikologis mambu. Sing lawas jek utuh. Sing anyar wis mambu lagi mati isuk mau lho. Wis mambu. Apa sebabnya? Sing lawas menjaga mulut dengan baik, sing anyar bocor. Gambleh ae. Ora tahu jaga mulute. Nah itulah. Biyen sing diwaca mung Quran saiki macane koran, macane berita sing aneh-aneh, nontone sing ranggen-ranggena, akhire bosoke luwe cepet. Dadi nek lambe iku ngomong sing ora bener, bosoke luwe cepet. Halo. Wes, ya aku ora bosok-bosokke ora. Waktune sentek. Demikian semoga bermanfaat. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.